Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam acara Sapaan Pagi GKJ Kudus Rabu 13 Januari 2021 bersama saya Nanda Natalia. Sebelum kita akan memulai renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Jikalau pada pagi hari ini kami dapat bangun, kami dapat melihat kembali orang-orang yang kami cinta dan yang mencintai kami. Itu semua bukan karena kuat gagah kami, namun itu semua karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di tengah rasa syukur kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mau berfirman atas kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-27, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Mazmur pasal 27, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti memiliki ketakutan akan suatu hal, dan hal itu adalah sesuatu yang wajar, dan ketakutan adalah bagian dari naluriah seorang manusia untuk bertahan hidup. Rasa takut membantu kita untuk menyadari ada sesuatu yang tidak pas, ada sesuatu yang berbahaya. Lalu pertanyaannya, apa sih yang sering kali membuat kita ini takut? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang takut kalau mungkin suatu saat nanti mati, meninggal, takut jika jatuh sakit, takut jika penghasilannya berkurang, takut perekonomiannya tidak menentu, takut mungkin pekerjaannya tidak beres. Bapak Ibu yang terkasih, rasa takut ternyata menjadikan kita untuk mengusahakan sesuatu agar kita terjauh dari rasa yang tidak mengenakan dan rasa yang membuat kita menderita karena kecemasan, karena ketakutan ini. Sehingga respon yang akan muncul ketika kita mengalami ketakutan adalah mencari pertolongan dari sosok yang lebih bisa diandalkan, sosok yang dianggap lebih mampu, sosok yang dianggap lebih berkuasa, sosok yang dianggap lebih kuat. Rasa takut juga tidak lepas dalam kehidupan Daud dalam Mazmur 27 ini, atau yang sering disebut sebagai Mazmur permohonan. Sosok Daud pun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Ia sedang berada dalam kondisi takut. Ada yang berpendapat bahwa Mazmur ini itu ditulis ketika Daud masih bergelut dengan kesukarannya, ketika masih menghadapi sebuah peperangan. Ada juga yang menyatakan bahwa Mazmur 27 ini merupakan buah dari perenungan Daud
dari sebuah masa sulit. Namun ternyata juga ada yang menyatakan bahwa Mazmur ini adalah sebuah ungkapan syukur Daud kepada Allah yang senantiasa menyertainya. Akan tetapi, apapun pendapatnya terkait dengan maksud dari penulisan syair Mazmur ini, terdapat hal yang begitu jelas dan menjadi perenungan kita pada hari ini, bahwa iman kepercayaan Daud begitu besar dan teguh kepada Allah. Di tengah ketakutannya, Daud memohon perlindungan kepada Allah. Daud berdoa pada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan adalah terang keselamatan yang menjadi tempat perlindungan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keyakinan ini bukan karena hidup Daud selalu dalam kondisi yang aman. Namun justru keyakinan ini muncul ketika Daud berada dalam ancaman, dalam kondisi bahaya, dalam rasa yang sangat takut, diserang musuh, dikepung tentara. Dalam kondisi ketakutan dan ancaman, Daud percaya bahwa ketika ia berlindung kepada Allah, maka ia akan aman. Daud tahu betul tempat terbaik. Daud tahu betul tempat aman, jauh dari segala ketakutan dan ancaman adalah hadirat Tuhan. Hal ini terbukti pada ayatnya yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Apa artinya diam di rumah Tuhan? Artinya tinggal dan percaya secara total di dalam karya kasih Tuhan. Hadirat Tuhan berbicara tentang pemulihan, penyertaan, kasih, dan pembentukan kehidupan setiap orang yang mau menerima Yesus dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Tuhan kita tidak pernah peduli dengan seberapa buruknya kehidupan kita, masa lalu kita, atau masa yang terjadi pada sekarang ini. Daud pun memiliki kelemahan. Daud pun memiliki kesalahan di masa lalunya. Namun, ketika Daud berserah secara total kepada Allah dan menyerahkan segala ketakutannya, kekhawatirannya kepada Allah, Allah tidak akan pernah tinggal diam dalam kehidupan Daud. Allah menjadi tempat perlindungan Daud. Begitupun juga dengan kehidupan kita sekarang. Kita sebagai manusia tentu memiliki keterbatasan. Kita sebagai manusia tentu memiliki kekurangan, sehingga kita seringkali terjatuh dan ragu akan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Namun ketika kita mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, kita meletakkan segala ketakutan, segala kekhawatiran kepada Allah, maka Allah akan bekerja dalam kehidupan kita. Allah akan menyertai kehidupan kita. Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Seperti anak kecil yang begitu pasrah pada orang yang dewasa, untuk senantiasa membimbing, menolong, menyertai. Begitu pula seharusnya dengan kehidupan kita, di mana kita pasrah dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, di mana kami diingatkan agar kami tetap pasrah pada kehendak dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Ampuni kami jika kami sering cemas, kami sering takut, kami sering khawatir akan kehidupan kami. Padahal kami mempunyai Allah yang akan senantiasa melindungi kehidupan kami. Jikalau Tuhan setelah ini kami pun akan melakukan segala aktivitas kami mohonkan Tuhan hadir di tengah-tengah kami,
Tuhan sertai langkah kami, sehingga apa yang akan kami lakukan nanti seturut dengan Tuhan. Kami tutup doa ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.